Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mari kita teruskan kajian kita di pagi ini. Yang di asrama silakan segera ke masjid. Yang di rumah kita mentok teman-temannya untuk bisa menghubungi supaya bisa segera masuk. Mari kita awali dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan keistiqomahan kita dijadikan sebagai wasilah Allah memberikan rahmat kepada kita. Ila hadrat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Tabi'in tabi'at tabi'an asyhadu jami'al malaikati wal qarabin lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى الجميع سادتنا ومشايخنا ومشايخنا لروح رب جهلا وشغلي وقرعي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kita sekarang masuk ke surah Quraisy. Setelah kemarin kita surat Al-Fil. Quraisy terletak di setelah surah Al-Fil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatasy syita'i wasyayf. Falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kita baca penjelasan beliau sebelum masuk ke surah. Surah ini mengingatkan kaum Quraisy yang ditempatkan Allah di daerah aman dan subur, makmur, ya, dan diberikan kedudukan terhormat sebagai pedagang perantara utara dan selatan. Sebagai pemelihara Ka'bah dan penyantun para peziarahnya. Jadi posisi Mekah itu memang posisi tengah, ya. Sehingga di situ itu sebagai areal transit pedagang-pedagang. Kalau kita baca sejarah Ka'bah itu juga sebagai ketika sudah ada sumur Zam-Zam itu sebagai tempat persinggahan karena sudah jalan jauh gitu mereka mendapatkan air di situ sehingga sebagai tempat persinggahan untuk bisa melepas lelah. Ka'bah lambang kesetiaan kepada Nabi Ibrahim yang sangat dihormati penduduk Jazirah. Posisi ini menempatkan suku Quraisy dihormati oleh seluruh suku di Jazirah. Mestinya mereka beriman dan beribadah kepada Tuhan yang telah memberi kedudukan dan fasilitas demikian.
Tetapi mereka justru menentang berhala sebagai saingan, memasang berhala sebagai saingan bagi Tuhan yang esa. Dalam hati mereka ada sedikit nyala iman, tetapi tertutup oleh tradisinya, serta keinginannya mempertahankan kemapanan kelas elit di masyarakat. Ya, jadi pengantar surah ini pada intinya adalah surah ini juga turun terkait dengan posisi mulia dari orang-orang Quraisy. Suku Quraisy itu suku yang disegani di antara lain karena posisi Ka'bah itu. Dan ini kalau kita runut ke belakang ya tidak lepas dari doanya Nabi Ibrahim. Artinya doa Nabi Ibrahim yang ingin negeri Mekah itu menjadi negeri yang baladan aminan, itu sampai sekarang warzuk ahlahu minas samarat itu menjadi kenyataan. Kita baca penjelasan ayat per ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisyin. Karena kebiasaan orang-orang Arab. Ila fihim rihlatas syita'i was-saif. Kebiasaan mereka merantau dagang pada musim dingin dan musim panas. Jadi kondisi alam dari Jazirah Arab yang rata-rata itu bukan penduduk pertanian, bukan lahan pertanian, itu di antara barokahnya itu mereka menjadi penduduk yang bagian besar penghasilannya dari perdagangan. Nah, sifat watak perdagangan ini nanti ternyata juga berkontribusi terhadap semakin pesatnya penyebaran Islam. Jadi kenapa Islam itu bisa mudah menyebar ke berbagai wilayah? Itu diantaranya dibawa oleh para pedagang. Termasuk di Indonesia, itu kan yang membawa Islam di daerah pesisir. Itu pedagang-pedagang. Jadi watak pedagang itu, pertama dia tentu harus orang yang punya mentalitas merantau. Kemudian yang kedua, dia harus memiliki watak yang supel, yang mudah menawarkan dagangan, mudah bernegosiasi, dan berbeda dengan masyarakat yang petani. Maka ada yang prediksi begini, andaikan Islam itu tidak turun di Arab yang mayoritas masyarakatnya itu pedagang, itu penyebarannya mungkin tidak secepat yang sekarang ini. Andaikan di sana itu daerahnya itu daerah yang daerah katakanlah pertanian. Karena watak petani itu bukan perantau. Watak petani itu dia menikmati hasil yang ada di situ. Aslinya kan begitu. Sehingga dia tidak merantau. Merantau kalau betul-betul ya kalau di desa-desa itu tidak cukup lagi dari lahan pertanian itu. Tapi petani sendiri itu watak dasarnya adalah dia menetap di daerahnya. Nah, ini yang kita bisa renungi lain ya. Bahwa kenapa ayat ini menjadi istimewa? Ila fihim rihlatas syita'i was-shaum. Mereka berdagang karena kebiasaan orang-orang Quraisy ya, itu bisa mengandung banyak maksud. Yang karenanya itu Islam bisa tersebar dan seterusnya. Falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaknya
mereka itu menyembah Tuhan, pemilik rumah ini, Ka'bah. Ini juga disebut Ka'bah di situ menunjukkan kemuliaan dari Ka'bah. Dan ini juga kalau kita hubungkan dengan surah sebelumnya, Al-Fil, itu juga terkait dengan Ka'bah. Kenapa penyerangan Raja Abraha terhadap Ka'bah itu antara lain karena motif ekonomi. Kemudian di ayat ini secara lebih tegas lagi, "Falyabudu rabb hadzal bait." Jadi seakan-akan gini, wahai orang-orang Arab, orang-orang Quraisy, karena Anda ditakdirkan sebagai eh, pedagang ya, itu dilewati pedagang-pedagang transit, maka hendaknya dalam berdagang itu tidak melepaskan diri dari penyembahan terhadap Tuhan. Juga ingatlah, seakan-akan kan begitu ya kesan yang maknanya yang kita tangkap. Juga ingatlah bahwa dulu Ka'bah yang ini itu pernah akan dihancurkan oleh tentara yang karena kekuasaan Allah, Ka'bah itu dijaga oleh Allah. Maka falyabudu rabb hadzal bait. Maka sembahlah penjaga Ka'bah ini, Allah, rabb hadzal bait. Rabba itu kan kenapa di situ Allah menggunakan kata robba? Kenapa tidak menggunakan malik? Waliya'budu malika hadzal bait. Kenapa bukan itu? Tetapi yang ditunjukkan di situ dengan kata robba. Robba itu kan kalau kita pahami, itu sifat Allah yang mengandung maksud ada makna memelihara, membina, mendidik, mengembangkan, menumbuhkan itu sesuatu ya. Tarbiyah. Rabba Rabbi tarbiyah. Jadi makna faliya'budu rabba hadzal bait itu bisa kita renungi juga gitu. Maka hendaklah mereka itu menyembah, mengabdi, memposisikan sebagai hamba kepada rabba hadzal bait, kepada pemelihara, penguasa, atau lebih tepatnya ya pemelihara ya. Memelihara, penjaga yang sejati ya. Hadzal bait. Dari kata Rabbah hadzal bait ini kita juga yakin bahwa Ka'bah itu yang menjaga Allah. Ka'bah itu yang menjaga Allah. Kalaupun sekarang ini yang tawaf di sana itu tidak ada, semakin berkurang. Itu Allah yakin itu masih terus akan menjaga Ka'bah. Jadi falyabudu rabb hadzal bait kan kandungan maknanya saya kira bisa kita tentang alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Di ayat yang keempat ini sifat yang ditonjolkan terhadap Allah itu adalah zat yang memberikan makan yang mencukupi kebutuhan dasar manusia. At'amahum min ju' wa amanahum min khauf, dan juga menghindarkan, mengamankan mereka dari ketakutan, rasa cemas, stres, khawatir. Kita juga bisa mengambil kesan makna begini. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaklah kamu mengabdi, menjadikan diri sebagai hamba yang berkali-kali saya sampaikan. Status tertinggi kita di hadapan Allah itu ketika kita mau menjadikan diri kita sebagai hamba. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaklah menyembah, mengabdi, menjadikan hamba kepada Tuhan pemelihara Ka'bah itu.
yang dengannya, dengan kamu mengabdikan diri itu, maka akan terasa betul bahwa Allah itu at'amahum min ju'. Allah itu yang akan memberikan kebutuhan, mencukupi kebutuhan dasar kita. Jadi tugas kita itu ya menghamba sepenuhnya. Kita taat sepenuhnya terhadap ketentuan Allah. Ketentuan ini bisa ketentuan dalam konteks hukum sebab akibat yang berlaku dalam sunatullah di dunia. Karena walan tajida li sunnatillahi tabdila. Ketentuan Allah yang lain maknanya adalah ketentuan bahwa kita itu harus terus menyambung relasi dengan Allah. Jadi sepanjang kita ini mengikuti ketentuan Allah, mengikuti itu berarti kan kita memposisikan diri sebagai hamba. Tuh. Karena hamba itu harus taat. Ketika kita itu mau taat penuhnya kepada Allah, taat satu membangun relasi yang baik kepada Allah, taat kita membangun relasi kepada sesama manusia, itu Allah yang alladzi at'amahum min ju'. Allah yang akan mencukupi kita dari kebutuhan dasar. Jadi prinsipnya ada prinsip begini. Sepanjang orang hidup itu masih butuh makan. Sepanjang kita masih hidup, itu pasti masih akan dicukupi makan. Orang hidup itu masih butuh makan. Sepanjang kita masih hidup, itu masih akan dicukupi kebutuhan makan kita. Jadi alladzi at'amahum min ju' ini juga mengandung sisi optimisme kita dan sisi kesyukuran kita. Wa amanahum min khauf dan membebaskan kita dari rasa ketakutan. Memberi rasa aman dari rasa ketakutan. Baik, kita baca penjelasan beliau. Tadi baru kesan-kesan makna yang bisa kita tangkap. Surah yang pendek ini mengajak suku Quraisy melihat dengan cermat kehidupan bangsa Arab, umumnya diwarnai penjarahan dan perampokan karena daerahnya yang tandus dan kering. Tetapi karena ada Ka'bah yang mereka jaga, sekaligus sebagai pemandu para peziarahnya, maka kota Mekah yang menjadi kediaman mereka yang aman bahkan penduduknya dihormati. Kota tersebut juga menjadi tempat pertemuan pedagang dari selatan dan utara. Mekah telah menjadi kota yang ramai, makmur, serta aman. Katakan bahwa Mekah itu posisi sangat strategis dalam konteks perdagangan internasional waktu itu. Kegiatan penduduk jazirah, berziarah atau haji ke Mekah membuat kota ini selalu ramai, makmur, dan aman. Tidaknya orang yang berziarah haji itu orang baik. Jadi yang datang ke sana itu ya orang-orang baik. Meskipun tidak menutup kemungkinan satu dua orang yang masih berperilaku mencopet ya ono, ada saja. Yang menipu ya ada. Masih ada. Tapi rata-rata itu yang datang ke situ orang baik. Dan kalau yang datang itu orang baik, itu insya Allah aman. Satu, itu dari sisi amannya. Yang kedua, dari sisi keramaian itu sudah mendatangkan potensi ekonomi yang sangat besar. Maka sekarang ini kan sumber devisa masyarakat Arab Saudi kan juga sangat besar karena adanya Ka'bah. Belum pandemi itu, gelombang orang berziarah umroh itu kan luar biasa padatnya, yang tidak pernah sepi. Yang itu pasti juga mendatangkan potensi ekonomi. Masyarakat juga semakin aman, semakin ramai suatu daerah itu pasti ekonominya maju.
Daerah yang dulu tidak ada kampus, begitu didirikan kampus karena mahasiswanya ramai ke situ, itu ya ekonominya semakin baik. Ada kos-kosan, ada penjual makanan, ada macam-macam. Apakah keamanan dan kemakmuran yang demikian itu tidak pantas disyukuri dengan menyembah dan mentaati tatanan Allah, pemilik Ka'bah? Yang juga sembahan Nabi Ibrahim, leluhur dan pendiri kota Mekah. Perintis ibadah haji yang secara tidak langsung memberi kemakmuran dan keamanan. Nyatanya tidak demikian. Mereka telah memajang berhala di sekitar Ka'bah, suatu tindakan pelecehan terhadap keesaan Allah. Jadi Quran ini membicarakan sebuah ironi. Ila fi Quraisyin, ila fihim rihlatas syita'i wassaif. Di antara di situ adalah membicarakan sebuah ironi. Ironi masyarakat Mekah yang sudah dijamin begitu hebatnya oleh Allah, diberikan keamanan, kemakmuran, ekonomi yang kuat. Itu masih menjadikan di Ka'bah itu di situ ada berhala. Malah justru menghalang-halangi dakwahnya. Dan memang begini ya, dimanapun kita itu selalu ada ironi-ironi yang kadang nggak habis pikir. Ini kan kita nggak habis pikir ya. Kalau kita mau bicara begini konteksnya orang Arab ya. Kita nggak habis pikir, kok orang Arab kok bisa begitu pola pikirnya. Kadang yang begitu itu ya kita temui di sekitar kita. Orang sudah diberikan kenikmatan yang banyak, sudah diberikan begini-begini. Kok ya begitu ya? Misalnya gitu. Itu kita nggak habis pikir. Jadi kita nggak habis pikir itu bukan hanya terjadi pada masa Arab. Tapi ini menginspirasi kita untuk bisa merenungi. Kadang ada tindakan-tindakan orang di sekitar kita tuh yang agak susah dijelaskan dengan nalar sehat. Kok iya, kok iya begitu ya. Oh iya, oh bahasanya. Orang Jawa bilang, oh iya. Saya kira ini pengingat kita ya. Saya kira penting sekali. Karena tuntutan Allah terhadap orang kafir Mekah itu ya tidak banyak. Dan tuntutannya pun sebenarnya tuntutan yang akan kembali kepada dia sendiri. Jadi ketentuan dari sebuah katakanlah Allah membuat ketentuan. Orang harus menyembah, harus berbaik. Itu kembali kebaikannya itu kembali kepada orang itu. Konteks kelembagaan, misalnya UI membuat peraturan tentang begini-begini kepada santrinya, kepada mahasiswanya. Itu ya bukan untuk kepentingan UI lagi. Kepentingannya untuk kita, untuk yang diatur itu supaya nanti menjadi berhasil. Nah yang begini ini yang kadang kita keluar dari nalar sehat kita. Sudah diberikan ketentuan begitu. Jadi yang ke ujungnya kembali kepada dia. Kok iya tidak sadar. Misalnya gitu. Itu kan ironi-ironi yang kalau konteksnya orang Arab waktu itu kok sudah diberikan makmurannya begitu, diberikan kok ya masih masang berhala di sekitar Ka'bah. Saudara sekalian, jadi ini setidaknya ayat ini membawa kita merenung tentang ironi-ironi kehidupan. Memang kita selalu akan menemukan begitu, ironi-ironi kehidupan, bahkan bukan hanya di sekitar kita. Mungkin itu juga berlaku dalam diri kita sendiri. Ironi-ironi kehidupan itu. Ironi-ironi. Seharusnya begini, kok ya begini. Seterusnya. Oke, saya kira eh, itu dulu ya yang kita bahas ya. Sedikit-sedikit saja, yang penting ada faedahnya, ada manfaat. Saya berharap teman-teman santri yang ada di rumah itu bisa lebih semangat lagi untuk bergabung. Berapa hari sudah semakin sedikit yang bergabung. Baik, saudara sekalian, saya kira itu yang kita baca. Semoga ada faedahnya, ada manfaatnya.
kita cukupkan, kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum